Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatus salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita kembali dipertemukan dalam channel ini. Sebuah pertemuan yang tentu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur segala sesuatu. Semoga pertemuan kita senantiasa diliputi keberkahan, membawa ilmu yang bermanfaat, serta menjadi amal soleh yang kelak ditimbang di hadapan Allah Ta'ala. Doa saya, semoga Anda yang menyimak tayangan ini selalu diberi kesehatan, dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tema kita kali ini sangat menarik sekaligus penting untuk direnungkan bersama. Kita akan membahas tentang rizki, sesuatu yang selalu menjadi kebutuhan setiap insan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak menginginkan rizki. Semua orang berusaha mencari rizki dengan berbagai jalan, dengan bekerja keras, dengan berbisnis, dengan belajar, bahkan dengan cara yang tidak jarang melanggar aturan Allah. Namun, tahukah kita bahwa rizki sesungguhnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rizki bukan semata hasil kerja keras manusia. Kerja keras hanyalah ikhtiar, sedangkan yang menentukan hasil adalah Allah. Banyak orang bekerja keras, namun rizkinya sempit. Sebaliknya, ada orang yang seolah tidak berusaha payah, tetapi rizki mengalir deras kepadanya. Ini semua menunjukkan bahwa rizki sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Talaq, ayat 3. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah menjadikan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini memberikan ketenangan luar biasa, bahwa rizki bukan semata hasil ikhtiar, melainkan janji Allah bagi hamba-hambanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami bahwa rizki adalah ketentuan Allah, maka penting bagi kita untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang dimudahkan rizkinya, bahkan seakan-akan rizki itu sendiri yang mengejar mereka. Hal ini bukan sekedar cerita atau angan-angan, melainkan janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda bagi hamba-hambanya yang hidupnya diberkahi dengan limpahan rizki. Bukan hanya rizki dalam bentuk harta benda, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, ketenangan jiwa, keluarga yang sakinah, serta keberkahan yang terasa dalam setiap langkah kehidupannya. Sahabatku yang mulia, mari kita bahas dengan perlahan dan mendalam. Salah satu golongan yang rizkinya selalu dikejar adalah mereka yang gemar bersedekah. Sedekah adalah amalan yang mulia. Ia bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga wujud dari kasih sayang, keikhlasan, serta bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah berarti ia telah menolong sesamanya, mengurangi penderitaan orang lain, dan sekaligus mensucikan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkafkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan betapa besar balasan bagi orang yang bersedekah. Sedekah itu bagaikan benih yang ditanam, lalu tumbuh dan berkembang berlipat ganda. Tidak hanya 1 kali lipat, melainkan berkali-kali lipat, sesuai kehendak Allah. Sahabat beriman, seringkali kita takut untuk bersedekah karena merasa harta akan berkurang. Padahal sejatinya, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Justru sebaliknya, sedekah akan melipat gandakan rizki kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadits Muslim. Hadits ini sangat jelas menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan membuat kita miskin, bahkan akan semakin diberkahi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak. Bukankah sering kita lihat ada orang-orang yang rajin bersedekah meski dengan harta yang sederhana, namun kehidupannya terasa lapang? Ada kebahagiaan di wajah mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas 2 golongan yang rezekinya dikejar, yaitu mereka yang gemar bersedekah dan mereka yang pandai bersyukur. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan ciri-ciri berikutnya yang tidak kalah penting. 1. Orang yang gemar membaca surah Al-Waqi'ah. Sahabatku, di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlancar rizki adalah memperbanyak membaca surah Al-Waqi'ah. Surah ini sering disebut sebagai surat rizki karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang hari kiamat, nasib manusia, dan juga doa tersirat tentang kelapangan hidup. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, "Man qara'a surat al-waqi'ah kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan menimpanya kefakiran untuk selamanya. Hadis Baihaqi dan lainnya. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hadis ini, banyak ulama yang sepakat bahwa membaca surah Al-Waqi'ah dengan niat ikhlas kepada Allah adalah amalan yang baik. Bahkan, sebagian ulama salaf menekuni surah ini secara rutin dan mereka merasakan keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Sahabatku, tidak ada ruginya jika kita membiasakan diri membaca surah ini setiap malam. Hanya dengan meluangkan waktu sekitar 10 menit, kita bisa meraih janji Allah berupa ketenangan hati, keberkahan, dan dijauhkan dari kefakiran. Bukankah ini amalan yang sangat ringan, namun balasannya begitu besar? 2. Orang yang gemar beristighfar. Sahabat beriman, ciri berikutnya adalah mereka yang gemar beristighfar, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 yang menceritakan nasihat Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai." Ayat ini jelas sekali menggambarkan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi pintu turunnya rizki. Dengan istighfar, Allah janjikan hujan, harta, anak-anak, kebun, dan sungai, simbol dari keberkahan hidup duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar.
Beliau sendiri, padahal sudah maksum, senantiasa beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Bukankah seharusnya lebih banyak lagi beristighfar? Sahabatku, seringkali rizki kita seret bukan karena kurang usaha, melainkan banyaknya dosa yang menjadi penghalang. Maka istighfar adalah kunci penting untuk membuka pintu-pintu rizki itu kembali. 3. Orang yang bertawakal kepada Allah. Sahabat beriman, ciri selanjutnya adalah mereka yang senantiasa bertawakal. Tawakal berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Allah berfirman dalam Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di penghujung pembahasan dalam tayangan kali ini. Kita sudah sama-sama menelaah betapa luasnya rahmat Allah dalam memberi rizki kepada hamba-hambanya. Dari awal tadi, kita sudah memahami bahwa rizki bukan hanya soal harta, bukan hanya sekedar uang atau materi yang kita dapatkan, tetapi rizki juga bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, bahkan iman dan Islam yang Allah tanamkan dalam dada kita. Semua itu adalah rizki yang nilainya jauh lebih besar dibanding sekedar tumpukan harta dunia. Sahabatku, seringkali kita salah memahami makna rizki. Banyak di antara kita yang menyempitkan arti rizki hanya sebatas uang, gaji, keuntungan bisnis, atau hasil usaha. Padahal, coba kita renungkan, apa arti uang melimpah jika tubuh selalu sakit? Apa arti rumah megah jika hati gelisah? Apa arti kendaraan mewah jika tidak ada ketenangan di dalam keluarga? Itulah sebabnya para ulama selalu menekankan bahwa rizki itu sangat luas, bahkan setiap hembusan nafas yang bisa kita hirup hari ini adalah bagian dari rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafarun." Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ayat ini menegaskan, nikmat Allah begitu banyak, begitu luas, hingga mustahil kita menghitungnya. Maka, jangan sekali-kali merasa bahwa hidup kita miskin, bahwa rezeki kita sempit, karena setiap detik dalam hidup kita sejatinya adalah rezeki. Sahabat beriman, dari pembahasan kita sudah mengetahui siapa saja orang-orang yang dikejar oleh rezeki. Mereka adalah hamba-hamba yang taat, yang hatinya penuh tawakal, yang lidahnya basah dengan syukur dan istighfar, yang tangannya ringan bersedekah, yang bibirnya gemar membaca surah Al-Waqiah, dan yang senantiasa menjaga tali silaturahmi. Mereka inilah golongan manusia yang telah Allah janjikan keberkahan dalam hidupnya. Rizki datang dari arah yang tak disangka-sangka, kebutuhan selalu tercukupi, hati mereka lapang, dan hidup mereka penuh kedamaian. Apakah berarti mereka selalu kaya raya? Tidak selalu, tetapi mereka selalu merasa cukup, selalu tenang, selalu bahagia dengan apapun yang Allah tetapkan untuk mereka. Itulah hakikat rizki yang sesungguhnya. Sahabatku, mari kita bercermin. Apakah diri kita sudah memiliki ciri-ciri tersebut? Jika belum, jangan berkecil hati, karena kesempatan untuk memperbaiki diri selalu terbuka lebar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, dan Allah Maha Pemurah. Selama kita mau berusaha mendekat kepadanya, selama kita mau memperbaiki niat dan amal,